Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kefalakum anandaku semuanya, siswa kelas 6 yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat, dan dengan nikmat Allah tersebut kalian bisa menjalankan aktivitas yang bermanfaat di pagi hari ini. Jangan lupa anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa kelas 6, awali pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah, dan jangan lupa membaca zikir pagi seperti yang biasa kita baca di sekolah. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian mengikuti penilaian tengah semester di semester 1 ini, kita hari ini akan mulai ke pembelajaran yang baru, yaitu kita masuk ke tema 6D atau buku 6D, yaitu tentang globalisasi. Ya, kita lanjutkan saja ya. Kita masuk dengan materi di subtema 1 ya. Pembelajaran yang pertama ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa kelas 6, kita masuk ke pembelajaran yaitu tentang globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan proses penyebaran suatu secara luas hingga ke seluruh dunia, sehingga berpengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi dan kemudahan dalam berbagai hal. Sehingga globalisasi berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, sebagai contohnya adalah salah satu pengaruh dari globalisasi adalah masuknya produk makanan negara lain ke Indonesia, ataupun sebaliknya, produk makanan yang di Indonesia masuk ke negara lain. Dan banyak sekali contoh-contoh yaitu pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk yaitu adanya kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tetangga lainnya. Kita masuk yaitu yang pertama adalah menjelaskan, yaitu hal yang akan kita pelajari, yaitu menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, menjelaskan proses menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Hari ini ya, sikap yang akan kita kembangkan yaitu percaya diri. Yang kedua adalah yaitu sikap jujur ya. Ya, sikap jujur ya. Sebelum kita masuk ke poin yang pertama, yaitu menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di negara ASEAN di bidang sosial budaya, kita bahas dulu tentang secara singkat berdirinya organisasi negara ASEAN. Apakah itu ASEAN? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang organisasi ASEAN? Nah, di sini Bapak jelaskan secara singkat berdirinya organisasi ASEAN. ASEAN kepanjangan dari yaitu Association of Southeast Asian Nation, yaitu organisasi negara-negara yang berada di Asia Tenggara ya. Yaitu berdiri pada tanggal 18 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand ya. Di Bangkok, Thailand ya.
Bentar, ya. Selanjutnya yaitu didirikan oleh 5 negara yang sebagai ya pendiri negara Asia Tenggara atau berdirinya organisasi ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya ya, berdirinya ASEAN ditandai dengan adanya penandatanganan Deklarasi Bangkok yang dimana ditandatangani oleh perwakilan 5 negara yang sudah Bapak sebutkan tadi atau di poin yang di atasnya. Selanjutnya, setelah berdirinya organisasi ASEAN, barulah negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, dan Myanmar bergabung dalam organisasi ASEAN. Dalam bergabungnya 5 negara ASEAN seperti Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, dan Myanmar, negara-negara tersebut bergabung tidak bersamaan, secara bertahap. Tetapi ada salah satu negara juga yang berada di wilayah Asia Tenggara yang tidak tergabung dalam organisasi ASEAN, yang dimana negara tersebut adalah negara yang sebelumnya menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Apakah ada yang tahu? Ya, betul. Jawabannya adalah negara Timur Leste yang sebelumnya dulu adalah wilayah Indonesia yang bernama Provinsi Timur Timur. Setelah berlepas diri dari Indonesia, berdirilah negara Timur Leste yang sampai saat ini tidak tergabung dalam organisasi ASEAN. Selanjutnya, faktor yang melatar belakangi adanya kerjasama negara-negara ASEAN adalah yang pertama, sumber daya alam yang memiliki kesamaan sumber daya alam yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Yaitu yang kedua, berada di wilayah yang sama. Yang ketiga yaitu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita masuk yaitu kegiatan Ayo Berdiskusi, menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkungan ASEAN. Contoh kerjasama antar anggota ASEAN yaitu dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi yang memungkinkan beragam produk misalnya makanan atau yang lainnya dari negara lain dapat kita jumpai di Indonesia. Sebaliknya, produk makanan dari Indonesia pun dapat dinikmati oleh warga di negara lain. Sehingga di sini globalisasi juga menjadi pendorong Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN. Ya. Dalam lingkup bidang sosial dan budaya, contoh kerjasama yang dilakukan antara negara Indonesia dengan negara Asia Tenggara adalah, yaitu yang pertama di poin A, silahkan disimak di halaman 3, yaitu diadakannya kegiatan ASEAN Youth Volunteer Programmer, yaitu bertujuan menggerakkan para relawan muda agar pada masa depan dapat memberikan solusi yang inovatif terhadap tantangan regional yang dihadapi negara-negara ASEAN. Ya. Selanjutnya yaitu program pertukaran pelajar, yaitu ada program ACTS, yaitu ASEAN Credit Transfer System, yaitu program pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh AUN atau ASEAN University Network bagi universitas-universitas di negara-negara anggota ASEAN. Yang selanjutnya adalah diadakan ajang olahraga Asia Tenggara atau SEA Games, yang dimana sudah diselenggarakan dari tahun 1979 sampai saat ini, ya. Yang selanjutnya yaitu dibentuknya komite
budaya dan informasi bernama Komite on Culture and Information atau SOSI, yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran ASEAN serta memajukan identitas regional dan solidaritas di antara penduduk kawasan Asia Tenggara. Ini merupakan bentuk kerjasama negara-negara Asia Tenggara ya, dalam bidang sosial budaya. Bisa kalian cari informasi mengenai bentuk kerjasama Indonesia dengan salah satu negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Silakan diisi tabel di bawahnya. Selanjutnya kita masuk ke muatan IPA, yaitu menjelaskan proses menghasilkan energi listrik. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui ya, listrik merupakan kebutuhan pokok manusia ya. Setiap hari ya dalam kehidupan kita memerlukan yang namanya listrik, karena pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan manusia dalam kehidupan ini menggunakan alat-alat elektronik. Banyak sekali alat elektronik yang digunakan baik di rumah, di sekolah, dan di perkantoran ya. Pada pembangkit listrik ya, perlu kita ketahui listrik ya, di sini dihasilkan oleh, yang pertama adalah sumber energi alam, yang dimana dihasilkan oleh sumber energi alam seperti air atau sebagainya, yang dihasilkan oleh pembangkit listrik ya. Selanjutnya yaitu dari pembangkit listrik, energi dari sumber-sumber energi lain diubah melalui penggerak yaitu turbin uap, yang sehingga berputar ya, menjadi energi gerak. Selanjutnya energi gerak diubah menjadi energi listrik. Ini merupakan proses terjadinya energi listrik. Secara umum berdasarkan sumber tenaga penggeraknya pembangkit listrik dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga termal dan dua pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik tenaga termal adalah pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga hidro, yaitu pembangkit listrik tenaga hidro menggunakan air sebagai sumber energi ya. Yaitu pembangkit listrik yang termasuk pembangkit listrik termal yang antara lain pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga gas PLTG, pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTPB, dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Sedangkan pembangkit listrik tenaga hidro yaitu menggunakan air atau kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga air. Kita bisa lihat proses ya, yaitu perubahan ya, yaitu dari air menghasilkan listrik. Bisa dilihat di gambar halaman 5. Yang dimana di sini merupakan proses pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini bisa kalian simak di halaman 4 dan 5. Kita masuk yaitu muatan bahasa Indonesia, yaitu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu bacalah teks eksplanasi pemanfaatan teknologi canggih untuk menghasilkan energi pada halaman 6 di buku kalian ya. Setelah itu tuliskan informasi penting yang terdapat pada bagian teks eksplanasi tersebut dengan bentuk diagram.
Anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa kelas 6 SD Islam Riyadhus Shalihin, ya, teks di atas merupakan teks eksplanasi yang dimana di sini kalian harus mencari dulu yaitu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Apakah ada yang masih ingat ciri-ciri dari teks eksplanasi? Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas atau bagian inti atau bagian isi, yang ketiga adalah kesimpulan. Ya. Untuk menggali informasi penting dalam teks eksplanasi yang harus diperhatikan adalah, silakan simak di halaman 7. Poin A adalah membaca atau mendengarkan teks dengan sesama. Yang B, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Yang C, menentukan informasi penting dari setiap paragraf teks. Setelah itu, kalian isi informasi penting yang didapatkan melalui tabel di halaman 8. Ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan bertanya kepada wali kelas masing-masing kelas. Yang 6A ke walas 6A, 6B ke walasnya kelas 6B, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf dalam video pembelajaran kali ini. Bapak cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.